Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefara Olivia Nabila Hakim. Saya dari kelas 10 SMA Terpadu Nazatul Tulab Prajan Camplong Sampang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen personalia, yaitu tugas ekonomi. Perkenalan, pengertian personalia beserta tugas dan fungsinya dalam perusahaan. Keberadaan manajemen personalia dalam sebuah perusahaan memiliki peranan yang sangat besar. Manajemen personalia memegang kendali dalam perekrutan karyawan yang nantinya akan bekerja di sebuah perusahaan. Selain itu, manajemen personalia memperhatikan kinerja dari karyawan yang direkrut. Pemahaman lebih lanjut mengenai pengertian personalia hingga tugasnya dalam sebuah perusahaan. Adapun manajemen personalia merupakan hal paling penting dalam sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat menjadi besar atau tidaknya dapat diawali mulai dari proses rekrutmen yang berkualitas tinggi para calon karyawannya. Hal ini dikarenakan proses kepersonaliaan saat ini dapat absolut menentukan maju dan berkembangnya masa depan sebuah perusahaan. Manajemen personalia meliputi rekrutmen hingga pengaturan kompensasi diatur dan ditentukan di dalamnya. Pengertian personalia menurut para ahli. 1. Marihot Manulang. Pengertian personalia atau manajemen personalia dalam sebuah perusahaan menurut Marihot Manulang adalah bidang ilmu mengenai pemberian fasilitas kepada karyawan. Tidak hanya itu, bidang ilmu ini juga membahas bagaimana memberikan fasilitas yang berguna untuk perkembangan pekerja. Menurut Marihot, ada rasa partisipasi dalam suatu aktivitas atau kegiatan terkait personalia. Yang kedua yaitu dari Malayu SP Hasibuan. Menurutnya, merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seni mengatur. Elemen yang diatur dalam hal ini adalah peran serta hubungan tenaga kerja perusahaan. Yang ketiga yaitu dari Alex S. Ninisemito. Pengertian dari beliau yaitu merupakan suatu seni dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap tenaga kerja. Rangkaian proses ini membuat proses lebih terarah sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Yang keempat yaitu dari Johan Soeprihanto. Menurut beliau, pengertian personalia yaitu rangkaian pengawasan terhadap fungsi manajemen. Selain itu, menurutnya dilakukan juga pengembangan, penarikan, serta pemberikan kompensasi kepada karyawan dalam perusahaan. Yang kelima yaitu dari Heid Rahman, Ranupandojo, dan Suat Husnan. Menurut beliau, pengertian personalia yaitu personalia merupakan fungsi-fungsi manajemen. Selain itu, mereka juga menambahkan pengadaan karyawan, pengintegrasian, pemberian kompensasi, serta pemeliharaan tenaga kerja dalam perusahaan sebagai bagian dari personalia. Yang keenam yaitu dari Edward Francis Leopold Brins. Menurut beliau, manajemen personalia adalah salah satu unsur penting dalam sebuah perusahaan. Manajemen personalia sangat dibutuhkan untuk membantu dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan unsur yang bisa mengatur mengenai sumber daya manusia di dalamnya. Pengertian personalia yang kedua, tugas manajemen personalia. Setelah mengetahui pengertian personalia atau manajemen personalia dalam perusahaan, maka tidak lengkap jika tidak membahas mengenai tugas dari personalia. Tugas utama dari personalia adalah hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau kinerja tenaga kerja dalam perusahaan. Berikut beberapa tugas penting dari manajemen personalia dalam sebuah perusahaan. 1. Menyusun atau membuat anggaran yang berhubungan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. 2. Membuat rencana kerja bagi sumber daya manusia dalam perusahaan seperti job description, job analysis, serta job specification. Yang ketiga yaitu melakukan tahapan seleksi terhadap calon tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan seperti spesifikasi, keahlian, dan jumlah. Yang
Empat, yaitu menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dan didedikasikan untuk perusahaan. Yang kelima yaitu mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan tenaga kerja meliputi pendidikan kepada tenaga kerja. Yang keenam yaitu mengurus proses pemberhentian tenaga kerja atau pensiun dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu memastikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam perusahaan. Fungsi manajemen personalia dalam perusahaan. Dalam manajemen personalia, ada beberapa fungsi yang dijalankan dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara umum, ada dua fungsi personalia yang dijalankan dalam sebuah perusahaan agar tujuan yang ditetapkan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajemen personalia meliputi 4 komponen. Komponen ini merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang ditetapkan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai keempat komponen fungsi manajemen. 1. Planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah fungsi dasar yang menjadi penentu bagi manajemen personalia dalam membantu perusahaan mewujudkan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Fungsi organizing bagi manajemen personalia adalah sebagai cara untuk mewujudkan tujuan dari pengorganisasian tenaga kerja yang tepat. Yang ketiga yaitu directing atau pengarahan. Fungsi selanjutnya adalah pengarahan atau directing kepada seluruh sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Fungsi terakhir dari fungsi manajemen adalah pengawasan atau controlling terhadap kinerja karyawan. Manajemen personalia mengawasi jalannya aktivitas tenaga kerja dalam mencapai tujuan dan melihat apakah sudah sesuai rencana atau tidak. Fungsi operasional. Selanjutnya dari manajemen personalia yaitu personel manajemen adalah fungsi operasional. Terkait dengan fungsi operasional, fungsi ini lebih banyak memuat tentang berbagai hal mengenai sumber daya manusia, mulai dari pengadaan hingga pemeliharaan seperti berikut. Mengadakan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan, termasuk jumlah dan keahlian. Training development terhadap sumber daya manusia dalam perusahaan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pengembangan dilakukan dengan pelatihan yang berhubungan dengan bidangnya agar tugas tenaga kerja bisa dijalankan dengan baik. Pemberian kompensasi kepada tenaga kerja sebagai bentuk penghargaan. Kompensasi yang diberikan sesuai dengan kinerja karyawan selama bekerja di perusahaan dan usahanya untuk membantu mewujudkan tujuan perusahaan. Pemeliharaan terhadap kondisi tenaga kerja dalam perusahaan baik secara fisik maupun psikisnya melalui pelayanan kesejahteraan dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Itulah pembahasan mengenai pengertian personalia atau manajemen personalia serta tugas dan fungsinya. Secara umum, manajemen personalia adalah bidang yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam perusahaan mulai dari pengadaan hingga pemeliharaan. Semoga ulasan kali ini menambah referensi dan pengetahuan pembaca. Bagi Anda, pemilik usaha yang sedang kesulitan dalam mengelola pencatatan keuangan usaha, ada baiknya Anda menggunakan software akuntansi untuk solusi pembukuan dan pencatatan keuangan yang lebih baik. Salah satu software akuntansi yang bisa memudahkan Anda dalam proses pembukuan adalah Accurate Online. Accurate Online adalah software akuntansi online buatan Indonesia yang memiliki fitur terbaik dan terlengkap untuk kelangsungan usaha Anda. Tidak hanya untuk kebutuhan pembukuan, dengan menggunakan Accurate Online, Anda juga bisa merasakan fitur yang akan membantu proses personalia bisnis Anda seperti pencatatan data karyawan, penghitungan aset, payroll, multi cabang,
dan masih banyak lagi. 3. Cukup sekian penjelasan mengenai manajemen personalia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.